orang lain bisa merasakan kemanfaatannya. Man ahsana islamahu fakullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang ia lakukannya tuktabulahu bi'akhri amsalina ila zadimi afil bikin, maka setiap satu kebaikan itu akan dicatat, tidak hanya dicatat tapi juga dibalas 10 kali hingga 700 kali lipat. Dengan catatan ia memperbaiki atau menambah bagus, menambah menyenangkan. Dengan logika keterangan, barang siapa beragama hanya sekedar umpama ibadah zakat, sholat, tapi nggak ada usaha untuk memperbaiki, ya satu amal itu hanya dibalas dengan satu kebaikan. Beda dengan yang memang berusaha. Ya ini tentu kita bicara, saya bicara dalam pandangan yang selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas. Kalau bicara di hadapan orang-orang yang baru belajar agama, pokoknya satu kebaikan dibalas sampai beribu-ribu kebaikan untuk menyemangati. Tapi kualitas panjenengan kan tarhib ya, tidak lagi tarhib. Kalau tarhib itu menyemangati, membobongi, kalau tarhib medeni. Kita tidak perlu dibedeng-bedeng ya, supaya takut itu. Oke, saya ulang lagi ya. Doa tadi, Allahumma aslih li dini alladzi wa ismatul amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang agama itu adalah penjaga semua urusanku, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan rezeki maupun urusan yang lain, ya, urusan kesehatan, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, itu akan dijaga oleh agama. Dengan demikian logikanya adalah semakin seorang agamanya semakin sempurna, ya ilmunya, amaliyahnya, maka semua urusannya akan semakin baik, semakin dijaga. Semakin hidupnya semakin tentram, tenang, hidupnya selalu optimis, ya, menghadapi persoalan apapun akan tenang, gitu. Ya, dan juga tidak akan menyimpang. Ya. Bapak itu yang saya muliakan, agama itu meliputi akidah sebagai keyakinan, tidak hanya sekedar akidah itu sesuatu yang kita yakini, tapi adalah sesuatu yang sangat mengikat. Ya, ada yang selama ini kan orang berpendapat akidah itu keyakinan. Ya, tidak sekedar keyakinan, tapi ikatan yang telah mengikat. Kalau kita nggak terikat itu bisa liar, bisa lepas. Terikat itu, akidah itu artinya ikatan, akad. Kalau sudah ada akad itu ada hak dan kewajiban. Ya, akidah meliputi akad. Sedangkan agama itu tidak hanya urusan akad antara manusia dengan Tuhannya, tapi akad dengan makhluk-makhluk Allah. Nah, maka dengan diperbaikinya agama kita, nanti akad yang pernah kita ikat dengan orang lain, misalnya dengan alam, dengan tumbuhan, dengan hewan, itu juga semakin baik, semakin terjaga. Nggak mungkin saya mengatakan, nggak mungkin seorang Islam yang akidahnya kuat, akidahnya benar, itu melakukan perusakan alam secara sengaja, melakukan kejahatan ekonomi secara sengaja, umpama apa itu korupsi dan sebagainya.
melakukan kejahatan kemanusiaan, baik itu bersifat fisik maupun non fisik, misalnya teroris ya, menteror, menakut-nakuti. Itu saya menyimpulkan orang Muslim yang semakin baik agamanya nggak mungkin akan melakukan kesalahan-kesalahan dengan sengaja. Ya. Karena itu yang saya mengatakan, ya, agama itu tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi juga mengatur urusan hubungan manusia dengan alam. Ya, pernah saya sampaikan di pengajian khusus, orang yang merusak tanaman, membunuh hewan dengan tidak ada manfaatnya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya, saya pernah sampaikan di Al-Baqarah itu, man qatala muspuran, barang siapa membunuh burung sejenis burung prik, kalau di tanah dulu burung priga itu, burung kecil itu, yang konotasinya burung kecil kan itu kan untuk apa ya? Nah, man qatala muspuran, abatan, barang siapa membunuh burung sejenis burung prik dengan main-main, ya, tidak ada kemanfaatan, ngejar, ya, maka akan berbondong-bondonglah ilallahi azza wa jalla, mereka akan berbondong-bondong menghadap Allah. Tentu kapan itu? Ya nanti di akhirat itu. Sambil mengatakan, ya Rabbi inna fulanan qatalani ngabatan walam yakulni liman fa'atin. Ya Allah, sungguh si fulan dulu pernah membunuhku dengan main-main, tidak untuk kemanfaatan. Itu contohnya. Maka hati-hati betul ya, orang Muslim itu nggak mungkin melakukan pengerusakan, termasuk itu. Kotoa sajaratan, barang siapa memangkas pohon dengan hanya main-main, nggak ada apa tujuan yang lebih baik, itu juga melakukan sebuah kesalahan. Loh, tanaman itu kan umpama ya, kita bebas berbuat, hewan itu kita bisa bebas berbuat padanya. Orang yang telah mengikatkan diri pada Allah akan bertanya, ini yang menciptakan hewan siapa, menciptakan tumbuhan siapa, milik siapa, Tuhannya siapa. Itu juga Tuhan, punya Tuhan Allah, hewan punya Tuhan Allah. Status kita umpama dari segi ibadah, tumbuhan, hewan lebih sempurna ibadahnya dibanding kita. Tidak ada satupun tumbuhan maupun hewan yang bermaksiat kepada Allah. Sedangkan manusia hanya manusia dan jinlah yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Oke, Bapak Ibu monggo nanti dikembangkan sendiri. Kemarin kita pahami doa Rasul, Allahumma aslihli dini alladzi wa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, di mana agama ini adalah penjaga semua urusanku. Bagaimana caranya? Ya kita sendiri berusaha semaksimal mungkin, lalu Allah mengabulkan. Dalam kaidah hukum Islam kan, doa itu atau permohonan itu harus disertai dengan amalan yang nyata. Ya, contoh ulama Umar bin Khattab pernah mengingatkan, ya, layak mut'ahadikum, janganlah duduk-duduk salah seorang di antara kalian hanya dengan berdoa ya Rabbi, mengangkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi. Takon alimtum anas sama ala tumtiru zaban walafid dotan. Gitu. Janganlah salah seorang di antara kalian duduk-duduk berdoa, minta ini itu pada Allah.
Padahal kalian kan tahu anas sama'a lakum tiru daban walam fidotan. Langit nggak pernah menurunkan hujan emas maupun hujan perak gitu. Itu kalau ingin memiliki harta itu umpama emas maupun perak ya harus berusaha. Doa perlu tapi tidak cukup gitu. Itu contoh ya, barangkali kalau di belakang terusnya ya apa yang kita miliki sebanding dengan usaha dan doa. Nah, termasuk dalam hal hubungannya pada Allah, misalnya ibadah ya, salat kita. Kalau kita ingin semakin baik salatnya ya memang harus semakin diusahakan. Kalau kita memahami itulah ya, Rasul pernah ngajari doa, Allahumma ini asalukan huda waktu awal apa-apa walbina. Ya Allah, saya mohon kepadamu al-huda, petunjuk, waktu dan ketakwaan, wal apa-apa dan keperwiraan, wal rina dan kecukupan. Itu ada yang memahami al-huda itu satu tingkat di atas hidayah. Satu tingkat di atas hidayah adalah al-huda. Hidayah itu semua orang diberi hidayah, semua makhluk diberi hidayah, tapi tidak semua makhluk diberi huda. Huda kalau dalam Al-Quran berfungsi sebagai huda, bukan hidayah lagi, tapi di atas hidayah huda. Termasuk tuqah. Tuqah itu sudah di atas ketakwaan secara umum. Orang tiap hari Jumat ke masjid diberi apa itu wejangan. Ya lagi nama takullah rahmatullahi ya wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Itulah ini sering bumen tua melbu kuping tengah, waktu kuping kiwa, apa mau. Nah, tapi kalau begitu kok ketakwaan lebih dari 300 itu. Sama-sama terjemahnya takwa, tapi kualitasnya sudah berbeda lagi. Karena waktu juga mengajari supaya manusia itu menikah, berubah. Ya, kita datang ke sini itu karena hidayah, ya kan? Tapi dengan ngaji mendapatkan tambahan hidayahnya itu, tambahan budaya itu, petunjuk gimana? Umpama materinya masalah apa? Ada masalah ini itu, sebagainya. Nah, Bapak itu yang saya muliakan, monggo ya, dipahami betul, ya Allah saya mohon diperbaiki agama saya, di mana agama inilah yang menjaga semua urusanku. Bahkan ada terjemahan itu membetengi, beteng, nismah itu beteng. Ya, kalau menggunakan wajan itawan jadi etasoma, berpegang teguh, etisom gitu. Sesuatu yang kita pegangi dengan kuat. Gitu. Agama itu sesuatu yang kita pegangi dengan sangat kuat, kita perjuangkan sampai mati. Kita umpama ya bisa tersinggung, padahal bukan keluarga. Ada orang muslim di daerah lain umpama disakiti. Kenapa kita bisa membela sampai kematian kita? Itu karena agama itu. Ya, dasarnya. Yang kedua Bapak itu, wa aslihi dunia ya, dan perbaikilah duniaku, allati fiha mafi, yang di dalamnya lah aku hidup. Di dunia ini kan kita hidup. Tapi Allah pernah mengingatkan, dan Rasul juga mengingatkan, dunia ini kalau dari segi fisik, ya bumi ini, ya Allah perbaikilah ketika aku hidup di bumi ini. Bumi mana ya, kita di mana bumi kita berinjak, kita berpijak. Kalau orang Pasan itu mengatakan di mana bumi diinjak, langit ditinggikan itu. Ya, itu di mana orang berada, hukum yang berlaku di situ dipegangi. Ya. Kemudian dunia, ya, itu juga dimaksud sebagai waktu dan tempat beraktivitas. Ada kepentingannya, kepentingan dunia,
dan dunia ini sebagai jembatan ke akhirat. Kaitannya dengan kepentingan dunia ya semoga apa yang menjadi wasilah bisa kebahagiaan dunia itu selalu diperbaiki. Misalnya apa? Badan sehat, fasilitas terpenuhi, apalagi banyak sekali juga teman-teman semakin soleh dan sebagainya. Karena dunia ini kita hidup itu pernah saya kasih, tidak sekedar hidup, tapi yang lebih penting adalah kehidupan. Hewan hidup, tumbuhan hidup, kita hidup. Tapi kehidupan kita dengan kehidupan hewan kan harus berbeda itu. Kehidupan kita dengan orang non-muslim juga beda. Hidupnya sama, mungkin sama di dunia, makan, minum, tidur, bernapas, pakai motor, mobil, pakai apapun sama itu. Tapi kan kehidupannya tidak sama. Barangkali yang dimaksud wa asli dunia ya allati fiha ma'id itu kehidupan. Ya Allah, perbaikilah kehidupanku. Kehidupan itu adalah torak di mana kita mengisi hidup, aktivitas kita ya semoga aktivitas yang baik itu semakin baik. Kemudian juga dikatakan Allah menyatakan A'udzubillahi iklamu anamal hayatud dunya hanya sekedar langitun waladun wasinatun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama tali wahtin akjabal kuffarona batu thumma yariju fatarahu musfaron thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun kadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan itu bukan hidup lagi ya, kehidupan dunia itu adalah lahun, main-main, langitun, walahun, sendaguro, main-main, kemudian wasinatun, perhiasan yang kadang-kadang menipu. Yang namanya perhiasan itu kadang menipu. Apalagi orang hanya melihat lahiriahnya. Ya, kelihatannya indah banget, tapi ternyata kualitasnya jelek sekali. Itu kan dari orang seperti itu. Kemudian tafakur, membanggakan, mencari apa itu jabatan tidak cukup satu. Itu kan nomor jabatan. Kemudian dengan konsekuensi watakatur, saling memperbanyak bil amwal wal aulad, harta dan anak-anak. Perumpamanya kama tali seperti hujan, akjabal kufarona batu, tanaman-tanaman yang ditanam oleh para petani itu menakjubkan, tapi lumayan hijau. Kemudian akhirnya layu, kemudian menjadi Anda melihatnya menjadi kuning dan kemudian lama-lama betul-betul hancur. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kehidupan dunia. Nah, kehidupan ini akan menjadi masa hidup di dunia itu. Masa hidup dan segala aktivitasnya itu kesenangan yang menipu. Jangan sampai kemudian tertipu sampai ke akhirat. Rasul juga pernah mengatakan ya, bahwa perumpamaan yang Rasul bawa kepada kita itu juga kama tali wesrin asobat ardo al-ardo, seperti hujan yang menimpa bumi. Ada kalanya bumi itu kan pernah sampaikan ada berapa jenis bumi. Ada bumi yang rata, subur, pernah hujan, semua airnya itu ditampung, diserap, menumbuhkan. Ada pula yang tanahnya itu tandus, kering, berbatuan.
hanya sedikit yang tersimpan. Ada hujan, karena tanahnya dicor, tanahnya apa itu berbatuan, akhirnya pada hilang. Yang paling parah itu tanah kering yang tandus. Begitu ada hujan, longsor semuanya. Nah, ini kehidupan dunia seperti itu. Ada yang bisa menampung kebaikan-kebaikan dengan sangat banyak, ada pula yang sedikit, ada pula yang nanti menjadi perusak, merusak dunia kehidupan. Tapi itu yang saya muliakan. Yang ketiga, wa aslihli akhirati. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, allati biha ma'di, yang kesanalah kembaliku, atau saya akan kembali ke akhirat. Karena dulu kita tidak di dunia, kita akan kembali lagi. Atau kembali dia tempat akhir itu. Ada yang mengatakan ya dunia ini sesuatu yang dekat, kemudian akhirat tujuan akhir. Sebelum dunia kita ada, kemudian sekarang kita di dunia, kemudian besok akan berakhir dunia dan akhirat. Jika Rasul telah mengatakan bahwa irtahalat itu marhalah bahasa itu. Ad-dunya mudbiratan wartahalat al-akhiratu muqbilatan. Marhalah dunia itu di belakang, marhalah akhirat di depan. Sekarang dunia kita sedang kita tinggalkan, dunia ini sedang kita tinggalkan, akhirat sedang kita hadapi. Sungguh kita itu orang-orang yang sedang menghadap akhirat, membelakangi dunia itu. Maka jangan tertipu itu. Maka kita juga mohon kepada Allah agar diperbaiki. Ya, perbaikilah akhiratku, di mana akhirat adalah tempat aku kembali. Dengan cara apa? Ya, di dunia ini monggo diperbanyak amal-amalan, baik amalan yang bersifat fisik maupun non fisik, ilmu termasuk itu yang mengarah kepada perbaikan kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir tentang konsep hidup. Wa'alil ayata ziyadatan li fikuli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidup ini, hayat kehidupan ziyadah sebagai tambahan untuk nambah-nambah. Hidup hanya untuk nambah-nambah, yang ditambah adalah kebaikan khair. Ya, ziyadatan li kulli khairin, dalam semua kebaikan. Bahkan kebaikan itu menggunakan lafaz khair. Khair itu seakar dengan ikhtiar. Khair itu seakar dengan istikharah. Ya. Khair atau baik dikatakan baik dengan menggunakan khair adalah sesuatu yang harus kita pilih. Lalu sesuatu yang kita pilih harus kita ikhtiarkan. Lalu kalau kita tidak mampu berikhtiar terlalu berat, istikharah, minta ditunjukkan yang terbaik. Nah, hidup ini ternyata media untuk nambah-nambah sesuatu yang terbaik yang harus kita ikhtiarkan, ya kita ikhtiarkan, kita usahakan betul-betul harus terpenuhi, tapi nambah kebaikan. Kebaikan ikhtiar itu kebaikan yang dipilih. Ternyata ada kebaikan yang tidak harus kita pilih. Setelah timbangan ini, di dalam Quran ada lafaz yang menunjuk baik dengan kata khair. Tapi makna di situ adalah harta. Intaroka khairon al wasiyah. Jika ia meninggalkan kebaikan, maka hendaklah ia berwasiat. Khairon di situ maknanya harta. Harta dikatakan khairon karena pada umumnya semua orang mesti menganggap harta itu baik. Tapi ternyata harta itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Kalau mau membawa ke akhirat ya fungsinya umpama kita di dunia ini punya harta. Monggo harta kita
dibawa ke akhirat dengan cara apa? Rasul pernah bertanya, ya, ayyukum ahabbu ayyukum malu warithihi ahabbu min malihi. Siapakah di antara panjenengan yang harta ahli warisnya lebih dicintai daripada harta pribadinya? Ya, kata kita ya, mungkin di antara kita ini adalah orang-orang yang lebih mencintai harta ahli warisnya dibanding harta dirinya. Tapi para sahabat protes. Tidak seorang mamina, tidak seorang pun di antara kami ahadun malu warithihi ahabbu min malihi. Wahai Rasul, tidak ada satupun di antara kami yang lebih mencintai harta ahli warisnya dibanding harta dirinya. Tapi Rasul menjelaskan, hartamu adalah apa yang pernah kamu keluarkan, sedangkan harta yang tersisa itulah harta ahli waris. Banyak mana kira-kira lebih dicintai yang mana? Secara jujur para sahabat kemudian mengakui, iya, harta yang sudah diinfakkan dengan harta yang masih tersisa ketika seorang meninggal dunia banyak mana itu. Harta yang sudah diinfakkan itulah yang nanti dibawa ke akhirat itu. Harta yang sudah dinafkahkan, disakatkan, dihodakkan, kurata, apalagi jariah dan sebagainya. Itulah harta yang dibawa ke akhirat. Sedangkan yang tersisa itu harta ahli waris itu. Dan harta ahli waris itu siapa tahu, ya, siapa bisa menjamin ahli warisnya itu bisa meneruskan misi orang tuanya? Ada yang bisa menjamin tidak? Rata-rata tidak bisa menjamin. Nah, itulah ya, Rasul pernah mengingatkan Bapak Ibu bahwa hidup ini adalah saat kesempatan, ya, wasilah sarana untuk nambah-nambah kebaikan. Lalu was'alil mauta rohatan min kulli syarrin. Jadikanlah kematian itu sebagai saat berhenti istirahat, ya, berhenti istirahat dari segala macam kejahatan. Syarrun lawan dari khairun. Nah, kalau khairun itu segala sesuatu yang harus kita pilih, syarrun itu segala sesuatu yang harus kita tidak memilihnya. Ya, walaupun kadang-kadang menyenangkan, ya, kadang-kadang sesuatu yang jelek menyenangkan. Waktu Allah juga menyenangkan, ya. Barangkali sesuatu yang Anda suka tetapi jelek, Allah syarrun lakum. Wa masa'am takrohu, barangkali Anda itu membenci sesuatu yang jelek bahwa baru baik dulu. Tidak semua yang kita cintai berarti baik, atau tidak semua yang kita sukai berarti baik, tidak semua yang kita benci berarti jelek. Itu lafaznya dengan khair. Tidak semua yang kita pilih itu berarti baik, ya. Tidak semua yang kita cintai berarti itu sesuatu pilihan terbaik. Tidak semua yang kita benci berarti itu semuanya sesuatu yang jelek untuk lalu ditinggalkan. Bapak itu yang saya muliakan, dari semua doa tadi harus dia aplikasikan dalam kehidupan yang nyata, meliputi, ya, kalau saya simpulkan, pertama dari segi penambahan keilmuan atau pemahaman. Ya Allah, perbaikilah agamaku, ya, dari segi keilmuannya, nambah ilmu agama. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku, ya, tambah ilmu tentang dunia ini. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, ya, tambah tentang ilmu akhirat. Ya Allah, jadikanlah kehidupan untuk nambah-nambah kebaikan, ya,
ilmu tentang kebaikan-kebaikan itu harus ditambah pula ya. Kemudian tentang konsep kematian. Yang kedua, amalannya. Ya Allah, perbaikilah agamaku, ya amalan agama harus diperbaiki. Ya Allah, perbaikilah duniaku, ya amalan dunia harus diperbaiki. Ya. Kemudian ya Allah, perbaikilah akhiratku, ya amalan yang menuju ke akhirat. Tidak cukup banyak teori dan tidak cukup banyak amal. Dua-duanya ya teori dan amal. Kemudian gabungan dari teori dan amal itu harus dikerjakan terus menerus. Sebagaimana Rasul telah menyampaikan, ahabul akmal ilallah madama sohibuhu wa intallah. Amal itu kalau menurut konsep ulama, tentu yang dimaksud ulama yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Amalan atau perbuatan dikatakan amal apabila ada tuntunan yang jelas. Dalam hal ini agama. Dalam hal ini tuntunannya ada Quran, hadis atau ya pendapat para sahabat yang kuat. Kemudian dikerjakan dengan sangat sungguh-sungguh. Kemudian dikerjakan sangat ikhlas mengharap ridha Allah. Jadi kalau amal tidak memenuhi syarat tadi, misalnya tidak ikhlas atau dikerjakan tidak sungguh-sungguh atau kalau tidak ada tuntunan, itu bukan bernilai amal sebagaimana yang dimaksud oleh agama. Mungkin sesuai yang dimaksud dengan bahasa manusia. Ini beramal, ada kotak amal, kotak amal itu. Walaupun memasukkannya nggak ikhlas, walaupun nggak sesuai dengan tuntunan. Wong suci kok mlebu kene sak mono, wong sing miskin sak mono podo. Ya kan umpama itu. Tapi kan itu kotak amal namanya, kotak untuk beramal. Tapi amal seperti sholat, ya amal seperti sholat, ya harus betul-betul sungguh-sungguh di dalam sholatnya. Ada tahu ini sholat apa, ada perintahnya, ya ini juga dikerjakan dengan ikhlas. Umpama ya ada orang sholat, ini sholat apa? Enggak tahu, tiru-tiru. Yang biasanya orang Muhammadiyah sholatnya enggak banyak gitu. Sholat yang dilakukan oleh orang Muhammadiyah kan biasanya cuma sholat fardu, ditambah sholat sunnah yang sedikit itu, paling sholat tahajud, sholat duha. Nah. Sementara di luar banyak lagi orang yang sholat hajat, sholat tobat, sholat apalagi nisfu, sabar, macam-macam itu juga bedanya itu. Gitu kan, umpama itu menurut definisi tadi, selama itu nggak ada tuntunan, nggak ada perintah, walaupun kelihatannya amal, menurut definisi tadi itu tidak termasuk kategori amal yang dimaksud gitu. Yang mungkin hanya sesuai dengan yang dimaksud oleh orang itu. Ini bagi kita ini monggo, dalam arti kita usaha untuk diri kita masing-masing dengan konsep rumah ya, lana akmaluna walakum akmalukum. Bagi kami amalan kami, amalan kami bagi panjenengan dimonggo amalan panjenengan. Ya. Kami mengamalkan apa yang kami yakini ada tuntunannya dengan sungguh-sungguh sangat ikhlas. Kalau panjenengan monggo seperti itu. Itu konsepnya supaya apa? Ini lagi. Dikatakan Rasul al-mu'minu ya'lahu wa yu'lahu wala khaira fiman la ya'lahu wa yu'lahu. Kemudian juga dikatakan bahwa al-Islamul afdalu hanifiyatun samhatun. Orang mukmin itu orang yang selalu lemah lembut,
santun, kemudian diperlakukan oleh orang lain juga seperti itu. Maka tidak ada baiknya pada orang yang selalu kasar dan sebagainya, ya, teroris itu dan sebagainya. Kemudian ya, Islam yang utama yang afdol itu yang Hanifiyah, sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Lalu samhah, luas, sebagaimana kita di Indonesia, di Kulon Progo, Nabi Ibrahim di Arab sana atau Palestina, ya, Ibrahim di Palestina, kemudian bersama Nabi Muhammad. Dalam hal teknis, ya berbeda. Orang Arab sholat pakai jubah atau bajunya pakai jubah putih-putih kayak gitu. Kita pakai sarung, pakai baju batik. Itu boleh saja itu, kan? Itu namanya Hanifiyah samhah. Hanifiyah itu juga artinya membela kebenaran dengan sangat kuat, khususnya tidak tercemar dengan yang namanya kemusyrikan. Maka dikatakan dalam Quran itu, wajahidu billahi haqqa jihadihi wattabakum wa ma ta'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas faqimus sholata wa atuz zakata waqtasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berjihadlah panjenengan sungguh-sungguh, ya tadi gabungan dari doa tadi, bersungguh-sungguhlah haqqal jihadihi, dengan sebenar-benar jihad, huwa tabakum, dialah Allah telah memilih panjenengan. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, tidak ada kesulitan di dalam agama ini. Allah enggak pernah menjadikan syariat Islamiyah itu sulit. Semua mudah, akan bisa dilakukan, dikerjakan dimanapun oleh siapapun. Umpama kita bayangkan begini, saya sering bayangkan juga, tapi simpulkan. Saya panjenengan secara fisik normal, sementara di luar sana ada yang katanya buta. Kelihatannya repot deh ragutan itu ya. Mungkin bagi kita repot, tapi saya yakin bagi mereka yang akidahnya kuat itu enggak repot gitu. Termasuk yang cacat fisik. Ya, saya punya teman sering melihat yang cacat fisik itu pun ternyata saya pernah kaget dulu. Dengar sudah lama ketemu, dengar sudah kondur dari haji. Cacat fisik sejak lahir itu kondur haji. Nah, kemudian malah itu yang bukan atau ada yang menggunakan kenal, malah sekarang jadi dosen. Kemudian Mas Yusuf ya, Mas Ali Yusuf. Itu dulu anak asuh saya, ya itu nggak bisa jalan tanpa duduk pun dan sebagainya, naik tangga nggak bisa. Terusnya itu ya, kayaknya nggak pernah merasa kesulitan menjalankan agama. Itu dah janji Allah mengatakan, ya, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, tidak ada kesulitan di dalam agama itu. Allah nggak akan menjadikan atau Allah nggak pernah menjadikan agama ini sulit. Jadi kalau kita minta, ya Allah perbaikilah urusan agama itu mudah dan akan mempermudah semua urusan. Itulah millata abikum Ibrahim, agama bapakmu yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina, Ibrahim telah menamai kalian itu sebagai orang-orang muslim. Jadi muslim tidak hanya pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi sejak Nabi Ibrahim pun sudah dinamai muslim. Nabi Yakub putra Ishak, putunya Nabi Ibrahim juga mengatakan nahnu muslimun. Nabi Isa, para
pengikut Nabi Isa juga mengatakan bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Karena apa? Yaitu Rasul mengatakan bahwa ahadul adyan, agama yang paling disukai oleh ilallah, agama-agama yang paling disukai oleh Allah itu juga yang Hanifiyah samha. Hanifiyah samha yang tegas dalam masalah prinsip seperti Nabi Ibrahim membela ketabidannya, berani walaupun waktu itu mungkin dituduh teroris ya, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, mungkin untuk kalau bahasa sekarang Ibrahim itu teroris. Ibrahim kemudian melakukan KDRT ya, tapi ternyata Ibrahim itu adalah Hanifiyah, orang yang sangat tegas di dalam masalah prinsip. Tapi samha, lemah lembut beliau itu, lemah lembut, ya, sangat ngalah. Bahkan ada yang mengatakan Ibrahim itu sesungguhnya nabi atau laki-laki yang takut dengan istri itu. Golongan istri, itu ikatan suami takut istri itu, istri itu. Jadi demikian Bapak Ibu, sekali mari kita ulang lagi baca doanya. Allahumma aslih li dini alladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'afi wa aslih li akhirati allati laha ma'ati wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah agamaku yang menjadi pelindung urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang di dalamnya lah aku hidup. Ya Allah, perbaikilah akhiratku yang kesanalah aku akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk nambah-nambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai waktu beristirahat dari kejahatan. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, masih ada waktu. Kalau ada waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.